Ya, jadi kasih sayang itu yang intinya adalah isol, memberikan manfaat. Terkadang orang tua mungkin marah kepada anak-anaknya. Tapi marahnya apa? Marah untuk mendidik. Sehingga ini bagian dari kasih sayang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus ibu-ibu, para akhwat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat atau karunia yang patut dan wajib kita syukuri adalah nikmat mendapatkan hidayah, nikmat mendapatkan petunjuk yang mudah-mudahan dengan hidayah dan petunjuk tersebut kita dapat meniti kehidupan di muka bumi ini dengan baik agar mendapatkan keselamatan dunia dan di akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala sekitar 1 jam ke depan kita sama-sama akan membahas dan mempelajari bagaimana menjadi sosok orang tua atau terlebih khusus menjadi seorang ibu yang pandai mengasuh dan mengasihi anak-anak. Tema kali ini adalah tema yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap orang tua, terlebih lagi ketika dia sebagai seorang ibu. Satu hal yang harus kita ingat, jangan segala sesuatu terutama berkaitan dengan masalah pendidikan anak bersifat kebetulan. Kebetulan saya menjadi seorang ibu, Ustadz. Kebetulan saya menjadi seorang ayah. Akan tapi hendaknya kita selalu mempersiapkan apa saja yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita. Dan seharusnya itu sudah jauh dipersiapkan bahkan ketika memilih pasangan hidup. Seorang diminta untuk berpikir jauh ke depan bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar hubungan antara dua insan, akan tapi insya Allah Ta'ala akan muncul dari mereka berdua anak-anak, buah hati yang seharusnya sudah dia
pikirkan, baik dia sebagai seorang ibu nantinya atau sebagai seorang ayah nantinya, semua sudah dipikirkan secara matang apa yang harus saya lakukan dan apa yang bisa saya berikan kepada anak keturunan. Baik, para hadirin sekalian, sebagaimana yang kita sadari baik bahwa anak atau buah hati itu merupakan pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga hal itu merupakan fitrah dan tabiat manusia, dan Allah Ta'ala menetapkan dalam jiwa manusia cinta kepada anak-anak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah ila akhir ayat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkannya. Seperti wanita-wanita bagi seorang laki-laki ingin menikah. Dan anak-anak, nah ini yang kita garis bawahi. Ketika dua pasangan, suami dan istri telah menjalin hubungan pernikahan, tentu keinginan lain yang ingin mereka dapatkan adalah buah hati sebagai pelengkap kebahagiaan mereka. Sehingga dengan keberadaan suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak yang diharapkan darinya adalah kebahagiaan. Sehingga muncul ungkapan seperti yang kita katakan, rumahku, surgaku. Ingin sekali kita menciptakan rumah tangga kita adalah surga dunia. Yang namanya surga itu tidak ada kesedihan. Dan itulah yang kita damba-dambakan. Kita ingin bahwa di dalam rumah tangga kita kebahagiaan lebih mendominasi dibandingkan kesedihan. Meskipun ya namanya kehidupan dunia ya tidak luput dari kesedihan, permasalahan. Hanya saja yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang lebih mendominasi. Berdasarkan hal ini dapat kita simpulkan buah hati, anak, putra, putri itu adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, yang harus senantiasa kita catat, jangan sampai nikmat ini justru mendatangkan murka. Jangan sampai karunia yang Allah Ta'ala berikan ini mendatangkan siksa. Karena ternyata di samping dia adalah nikmat, dia juga ujian. Ayatnya atau dalilnya dalam surat Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Maksudnya bagaimana Ustaz? Istri yang saya tinggal 24 jam dengannya, satu ranjang, satu atap, anak-anak yang merupakan darah daging saya, yang saya kasih nafkah, yang saya beri makan, kenapa dia dikatakan bisa menjadi musuh? Ya. Apa yang dimaksud dengan ayat di atas? Maka Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan annahu yultaha bihi anil amalis salih. Karena bisa jadi dengan keberadaan istri atau dalam hal ini anak-anak itu bisa memalingkan kita dari amal saleh. Maka pada saat itu dia menjadi musuh. Sebagaimana syaitan kan visi dan misi mereka menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi istri dan anak kita, dalam hal ini anak-anak kita, menjadi penghalang kita untuk beramal saleh dengan alasan cinta, kasih sayang, membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah taala. Untuk itu Allah mengatakan fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ya. Kemudian Imam Mujahid dalam menafsirkan ayat di atas, beliau mengatakan yahmilur rajula ala qati'atir rahim au ma'siyati rabbih. Bisa jadi keberadaan istrinya, anak-anaknya membawa seorang laki-laki
untuk memutus silaturahim atau bermaksiat kepada Rabbnya. Ini juga diperuntukkan kepada wanita. Bisa jadi keberadaan anaknya atau mungkin suaminya menjadikan ia apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan segala cara untuk melihat senyuman anak-anaknya. Ini tidak benar. Untuk itu Allah mengatakan fahdharuhum, ya. Fahdharuhum. Dan perlu kita ingat, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban. Merupakan kesalahpahaman, ada yang mengira bahwa yang diminta pertanggungjawaban itu adalah laki-laki saja sebagai kepala keluarga. Itu kan suami Ustadz, itu kan ayah Ustadz yang akan diminta pertanggungjawaban. Saya kan sebagai istri, saya kan sebagai ibu, saya nggak diminta pertanggungjawaban dong. Tidak. Karena lafaz hadisnya berbunyi kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian umum, laki-laki, perempuan, itu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki kepala rumah tangga adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kemudian wal mar'atu fil baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Sementara seorang wanita, ibu rumah tangga, juga pemimpin di dalam rumah suaminya. Mengatur, mendidik anak, melayani suami, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka seperti yang kita katakan tadi, jadilah orang tua betulan. Bukan kebetulan jadi orang tua. Jadi seakan-akan, alhamdulillah Bapak Ibu dapat atau dikaruniai seorang anak. Iya Ustaz, kebetulan. Gimana kebetulan ceritanya? Enggak sama sekali kita rencanakan ternyata dapat anak. Gimana ceritanya? Kalau enggak direncanakan, apa yang Anda lakukan untuk mendidik mereka? Maka jadilah orang tua betulan gitu. Bukan kebetulan menjadi orang tua. Ya. Setiap orang harus berpikir sehat. Bahwa dalam mendidik anak itu perlu ilmu. Ibu-ibu masak saja, contoh masak nasi. Kan perlu ilmu. Masak nasi. Karena katanya ada juga di antara wanita yang mungkin baru beranjak dewasa atau bahkan mungkin sudah dewasa karena sibuknya dengan karir dan semisalnya, dia nggak bisa masak, bahkan masak nasi pun nggak bisa. Ini menandakan apa? Bahkan masak saja perlu ilmu. Untuk menggapai cita-cita perlu ilmu. Misalkan untuk menjadi seorang profesor misal, dia harus dari sedini sudah diajarkan, diarahkan masuk ke jenjang dasar, pertengahan, ya, bahkan sampai les privat, kursus, semua dilakukan agar mendapatkan apa yang dicita-citakan. Tujuannya apa? Agar profesional. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika sudah menjadi profesional, misalkan menjadi profesor, apakah kebetulan jadi profesor? Ya. Misalkan ada yang lulus S3. Ada yang mengatakan, anak bapak, ibu, alhamdulillah ya, sekarang lulus S3, jadi doktor. Iya, kebetulan. Nggak ada kan cerita seperti itu. Karena ada proses. Nah, begitu pula menjadi orang tua. Sebagai pendidik anak. Nggak bisa kita katakan, kebetulan jadi orang tua. Nggak. Ya. Maka untuk menjadi profesional, menjadi orang tua, terutama menjadi seorang ibu harus membekali diri dengan ilmu. Karena ibu-ibu sekalian, kalau kerja profesional di luar ada batasan waktu apa tidak? Ada jam kerjanya. Ya. Dari jam 7 mungkin ya sampai dengan jam 4 sore atau jam 5 sore. Ada batas atau jadwal kerjanya. Sementara jadi orang tua ada enggak batasan waktunya? Enggak ada. Maka lebih butuh kepada ilmu apa tidak? Lebih butuh lagi. Itu. Ini para hadirin sekalian yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah kebanyakan di antara kita merasa bahwa saya menjadi orang tua itu kebetulan. Enggak
terprogram gitu. Jadi akhirnya ya menggunakan sistem learning by doing, ya, istilahnya belajar sambil langsung mengerjakan. Akhirnya hasilnya kurang maksimal. Dan inilah yang harus kita benahi dalam diri kita. Bagi diri saya menyampaikan dan seluruhnya. Jadi harus lebih membekali diri bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kita masih sama-sama belajar, kita masih berproses. Bukan berarti yang menyampaikan anaknya yang paling bagus didikannya. Tidak, kita sama-sama belajar. Nah, terlebih lagi sebagai seorang ibu nih. Karena ibu itu sosok yang separuh kebaikan umat terletak pada pundaknya. Dan ucapan ini tidak lebay. Kebaikan umat itu terletak pada pundak mereka. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya kaum wanita memiliki peran yang agung dan penting dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat. Karena upaya memperbaiki masyarakat itu ditempuh dengan dua sisi. Yang pertama perbaikan dari luar dan yang kedua perbaikan dari dalam. Dari luar maksudnya dari luar rumah. Siapa yang melakukan? Laki-laki. Dengan dakwah, dengan mengajak orang lain kepada kebaikan, baik dengan profesi tertentu sebagai seorang dai atau sebagai guru atau yang semisalnya. Tujuannya adalah memperbaiki umat dari luar. Yang dari dalam siapa? Para ibu. Ya, para ibu, mereka memiliki tugas tersebut. Ya, mereka memiliki tugas tersebut. Oleh karena itu, bukan termasuk yang dikatakan berlebih-lebihan sehingga kita katakan separuh bahkan lebih, ya. Kebaikan umat terletak pada kaum wanita. Kenapa? Jumlah wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki. Dan juga awal tumbuhnya generasi baru dalam asuhan wanita kebanyakannya. Untuk itu dikatakan al-madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu bak madrasah. Tempat pendidikan. Jika kamu mempersiapkannya dengan baik atau seorang ibu mempersiapkan diri dengan baik, maka kita dapati ya kita sebenarnya sedang mempersiapkan generasi-generasi yang baik budi pekertinya. Ya. Para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan mendidik anak, satu hal yang harus difahami baik bahwa tujuan pendidikan anak itu apa sebenarnya. Sekarang suami istri dikaruniai anak. Apa sih tujuan utama kita dalam mendidik anak ini? Tujuannya ibu sekalian yang harus selalu kita ingat adalah menjaga fitrah mereka. Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas agama Islam, di atas menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Fa'abawahu yuhawidanihi, yumajjisani, au yunassirani, au yumajjisani. Orang tualah yang menjadikan mereka bisa beragama Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi sebenarnya yang dilahirkan itu apa? Dalam keadaan fitrah. Nah, tugas kita sebagai orang tua dalam mendidik ini, itu menjaga fitrah mereka. Itu tujuan utamanya. Ya. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Oh, itulah tujuan kita. Jadi misalnya bapak, ibu atau ibu-ibu ingin memasukkan anak ke pesantren. Ingin memasukkan anak ke pesantren. Tujuannya apa? Tujuan utamanya menjaga fitrah mereka. Agar mereka jauh dari penyimpangan, jauh dari fitnah dan kerusakan, pergaulan yang tidak baik. Itu kan tujuannya, menjaga fitrah mereka. Ya. Sehingga mencari tempat yang cocok, yang pantas agar fitrah anak saya tetap terjaga. Itu tujuan utamanya. Sehingga ketika dia mendapati misalkan sekolah di sebuah tempat, ternyata tempat tersebut nggak cocok, jangan paksakan. Jangan paksakan. Ya, jangan dipaksakan. Dan nasihat ini saya dapatkan dari Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin hafizahullah taala. Jangan paksakan. Karena tujuan kita ini menjaga fitrah. Menjaga fitrah anak. Jangan hanya sekedar
ingin mewujudkan cita-cita orang tua. Perhatikan anak-anak. Orang tua maunya gini. Anak bukan robot gitu. Ketika mereka masuk ke sebuah lembaga, oke lah lembaganya baik. Sementara kita belum cukup membekali anak tersebut dengan mental yang kuat. Akhirnya membuat dia goyah, ya, gak kuat, gak mampu. Ketika kita paksakan, ya berakibat apa? Dia stres, dia akhirnya padahal lingkungannya baik, tapi kurang kesiapan, akhirnya justru malah dengan sebab itu dia keluar dari fitrahnya. Dan itu yang bukan kita inginkan. Ingat, pendidikan anak tujuan utamanya adalah menjaga fitrah mereka di atas agama yang lurus. Baik, sekarang kita sudah masuk kepada bagaimana cara mendidik anak agar mereka senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Di samping ilmu yang harus dibekali, terutama ilmu agama, ya, karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak memiliki sesuatu nggak bisa ngasih apa-apa. Ibu-ibu ingin memberikan sesuatu kepada anak-anak, sementara ibu-ibu nggak punya apa-apa. Mau ngasih apa? Ustadz, anak saya harus pandai ini, baca Quran, harus pandai seperti, sementara sebagai orang tua nggak memiliki itu semua. Apa yang kita berikan? Maka bekal ilmu penting. Ya, bekal ilmu penting. Bekal ilmu penting. Atau paling tidak ilmu kemana saya harus membawa anak saya agar mendapatkan pendidikan yang baik. Itu kan perlu juga ilmu, perlu ilmu, pengetahuan. Misalkan oke lah, Allah Ta'ala bertakdir kita sebagai orang tua dari semenjak muda hingga sekarang bergelut dengan urusan duniawi saja. Baru sadar tentang pentingnya akhirat, ilmu agama sekarang ketika sudah menjadi orang tua dan punya anak. Nah paling tidak kita punya ilmu bagaimana saya harus mengarahkan dan membimbing anak saya. Gitu. Taib. Nah di antara modal lain yang penting sekali dalam memberikan pendidikan kepada anak adalah kasih sayang. Nah itu berkaitan dengan tema kita, ya, menjadi seorang ibu yang penuh yang pandai mengasuh dan mengasihi. Kasih sayang itu modal utama ibu sekalian, ya modal utama. Gak bisa hanya sekedar modal tegas, keras, ya anak dijadikan seperti robot. Pokoknya harus bisa, pokoknya harus demikian, gak bisa. Harus dengan modal kasih sayang. Dan kita tahu bahwa Allah Ta'ala sangat pengasih dan penyayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan kita tahu sebuah hadis yang menjelaskan bahwa kasih sayang Allah Ta'ala lebih besar dari kasih sayang ibu-ibu kepada anaknya. Diceritakan ketika ada sekumpulan tawanan, kemudian ada seorang ibu mendatangi anaknya masih kecil. Nabi SAW mengatakan dan bertanya kepada sahabatnya, bagaimana tanggapan kalian? Apakah mungkin ibu tersebut melemparkan anaknya? Maka mereka enggak mungkin. Sementara walaupun dia mampu untuk tidak melakukannya, enggak mungkin. Ya. Maka Nabi mengatakan Allah arham li ibadihi min hadhihi biwaladiha. Bi ibadihim min hadhihi biwaladiha. Allah Ta'ala lebih penyayang lagi kepada hamba-hamba yang diberikan ibu tadi kepada anaknya. Ini menandakan bahwa kasih sayang, cinta itu salah satu bekal utama untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Maka Imam Bukhari membuatkan sebuah judul bab rahmatu al-walad wa taqbil wal mu'anaqah, ya. Bab kasih sayang kepada anak, rahmatu waladih. Bab rahmatu waladih wa taqbilihi wa mu'anaqatihi. Bab kasih sayang kepada anak, mencium dan memeluknya. Sampai beliau menyebutkan bab khusus, ya. Dan di dalam bab ini beliau membawakan sebuah hadis yang menceritakan bahwa suatu ketika Nabi SAW kedatangan seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Ia melihat Nabi SAW mencium Al-Hasan, cucunya. Maka sahabat ini mengatakan, aku punya 10 anak, namun aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Maka Nabi mengatakan, man la yarham la yurham.
Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayangi. Ciuman, pelukan kepada anak itu memberikan pengaruh besar kepada pendidikan mereka. Untuk masalah ilmu apa yang harus dipelajari segala macamnya, itu insya Allah akan kita bisa ketahui. Tapi modal inilah, bekal ini yang sering kali kita tinggalkan. Kita sebagai orang tua hanya dikejar target, ya kan? Pokoknya anak saya harus gini, harus gini, harus gini. Semua dikejar target. Teman-temannya sudah hafal surat Al-Fatihah. Masa anak saya belum? Ayo nak, ini. Semua dikejar target. Lupa pendidikan harus dengan kasih sayang. Anak saya belum bisa baca. Kenapa ini? Gurunya dituntut. Ya, gurunya dituntut. Kamu kenapa nggak bisa didik anak saya sampai sekarang belum baca. Akhirnya anaknya tertekan. Lupa mendidik itu harus dengan kasih sayang. Maka sekali lagi dengan penjelasan pentingnya kasih sayang dapat kita pahami bahwa mendidik anak harus dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengasuh dua anak kecil, Usamah bin Zaid dan Al-Hasan bin Ali dengan asuhan cinta. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi SAW bahwa beliau memeluk dirinya dan Al-Hasan lalu bersabda, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma au kama qala. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya, atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Kemudian Usamah bin Zaid pernah mengambilku dan mendudukanku di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam serta meletakkan Hasan di paha beliau, ya. Lalu beliau mendekap keduanya dan berdoa, Allahummarhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, kasihi keduanya karena aku mengasihi keduanya. Baik. Yang menarik di sini apa Ibu sekalian? Yang meriwayatkan hadis ini siapa? Usamah bin Zaid, ya. Yang ketika kecil mendapatkan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipeluk dan didoakan kebaikan. Ternyata itu sangat membekas dalam diri Usamah bin Zaid sehingga ketika dia dewasa bisa meriwayatkan hadis ini, bisa menyampaikan hadis ini. Dan kenapa beliau mengatakan au kama qala? Karena beliau mendapati itu saat kala kecil. Oh, ternyata pendidikan dengan kasih sayang itu sangat membekas sekali. Ya, sangat membekas dalam diri anak-anak. Mungkin sekarang mereka tidak bisa menunjukkan itu semua. Ditunjukkan dengan kata-kata mungkin belum bisa, tapi ini akan mereka senantiasa kenang hingga mereka dewasa seperti yang dialami oleh Usamah bin Zaid. Yang menarik di sini, ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah Usamah bin Zaid yang ketika masih kecil mendapatkan kasih sayang tersebut. Ya, berdasarkan hadis di atas ada dua pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa dalam mendidik anak membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian mengasuh anak dengan cinta dan kasih sayang, ya, ini merupakan perkara yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tertuntut untuk mengikuti metode tersebut. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa yang dimaksud? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya Allah mencintai kalian, mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga kita dituntut untuk mengikuti metode bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak, yaitu dengan apa? Cinta dan kasih sayang. Apa sih definisi kasih sayang itu? Definisi kasih sayang disebutkan adalah ar-rahmah riqqah taqtadil ihsan ilal marhum. Waqad tusta'mal taratan fil riqqah al-mujarradah wa taratan fil ihsan al-mujarrad anir riqqah. Rahmat adalah rasa belas kasih di dalam hati yang mengharuskan seseorang berbuat baik kepada makhluk yang disayangi. Terkadang kata rahmat dipakai untuk rasa belas kasih di dalam hati saja, namun terkadang kata rahmat dipakai untuk mengungkapkan perbuatan baik saja tanpa rasa belas kasih. Jadi ternyata rasa kasih sayang itu dibarengi, bukan hanya saya mengasihinya, tapi dibarengi dengan apa? Dengan perbuatan, dan itulah yang paling sempurna. Ada tindakan yang mengiring kita untuk mengasihi dan berbuat baik kepadanya.
Ibnu Qayyim juga mengatakan makna rahmah, farrahmah sifatun taqtadhi isalil manafi' wal masalih ilal abd. Rahmat itu adalah sifat yang mengharuskan adanya penyampaian manfaat, pemberian manfaat dan maslahat kepada seseorang yang disayangi. Ya. Wa in karihtaha wa in karihatha nafsuh. Meskipun terkadang hal itu dibenci oleh jiwanya. Dan wasyaqqat 'alaiha, dan dirasakan berat olehnya. Mungkin berat ya dalam memberikan manfaat dan maslahat, seperti mungkin sebagai orang tua untuk mencari nafkah, karena tidak semua orang mendapatkan kemudahan dalam mencari nafkah. Sulit untuk sesuap nasi misalkan, ya, agar anak dan istrinya bisa hidup dengan nyaman, sulit sekali, berat sekali. Tapi itu pun dia lawan demi bisa membahagiakan dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang dia sayang. Dan itulah makna daripada kasih sayang. Ya, kasih sayang. Karena tujuan dari kasih sayang itu adalah memberikan manfaat. Dan harus dibedakan dengan hanya sekedar kasihan. Ya, beda antara kasih sayang dengan kasihan. Karena kasihan ini bisa menyebabkan orang tua malah justru masuk kepada pelanggaran dan lebih mencelakai anak-anaknya karena kasihan. Kasihan Ustadz, anaknya sedang sakit, minta makanan-makanan yang merupakan pantangan dari penyakit yang didapat. Minta ini Abi, minta ini Umi. Kalau sekedar modal kasihan, ini kan malah mendatangkan mudarat. Tapi kalau dengan kasih sayang, terkadang kita menolak, tapi dengan cara yang baik. Ya, jadi kasih sayang itu yang intinya adalah isol, memberikan manfaat. Terkadang orang tua mungkin marah kepada anak-anaknya, tapi marahnya apa? Marah untuk mendidik, sehingga ini bagian dari kasih sayang itu. Jadi kasih sayang itu lebih luas lagi, mencakup bagaimana caranya agar kita bisa memberikan manfaat. Adapun apa yang dimaksud dengan cinta, ya, cinta al-mahabbah mailun nafs ila ma tarah wa tadhunnuhu khairan. Cinta adalah condongan jiwa kepada sesuatu yang dipandangnya dan disangkanya sebagai sebuah kebaikan. Hanya saja kalau pendapat Imam Ibnu Qayyim bahwa tidak ada yang bisa mendefinisikan cinta. Ya. Tidak ada yang bisa membatasi cinta kecuali kata cinta itu sendiri. Cinta itu demikian enggak, itu justru malah mempersempit kata cinta. Apa itu cinta? Ya cinta. Adapun yang disebutkan cinta itu adalah engkau melakukan ini dan ini sesuai dengan apa yang dia sukai, yaitu hanya sebab-sebab. Ya. Tapi makna cinta sebenarnya adalah cinta itu sendiri. Sebenarnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk kepada pembuktian atau praktek, ya, praktek dalam memberikan pendidikan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan yang semua berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Yang pertama adalah mendidik anak, ya, orang tua, ibu terutama, mengajarkan kepada anak cinta kepada Sang Pencipta. Itu. Cinta kepada Sang Pencipta. Inilah metode pendidikan yang baik, yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Metode pendidikan yang baik yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Bagaimana cara Anda mendidik anak Anda dan cinta dan kasih sayang? Yang pertama, mengajarkan mereka, mendidik mereka agar cinta kepada Sang Pencipta. Karena kita tahu bahwa aslul mahabbah al-mambuhdah allati amarallahu ta'ala biha hiya mahabbatuhu wahdah la syarikalah. Dasar cinta yang terpuji yang Allah Ta'ala perintahkan dan Allah ciptakan makhluk karenanya adalah mencintai Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Ini diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ini diajarkan kepada
anak-anak kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih mencintai kepada Allah Ta'ala dibandingkan dirinya sendiri. Ya, mulai orang tua berpikir bagaimana caranya menanamkan kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seseorang akan cinta kepada yang lainnya ketika dia merasa diberi, dikasihi, disayangi. Nah, itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita sandarkan semua kenikmatan yang selama ini didapatkan. Contoh, nah itu pakaian, mainan-mainanmu, tas, apa saja yang kau dapatkan, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak minta sesuatu, ajarkan dia untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu metode dan cara agar anak cinta kepada Allah Jalla wa Ala, Sang Pencipta. Nah, jadi yang pertama, metode pendidikan anak dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah mengajarkan kepada mereka cinta kepada Sang Pencipta. Baik. Kemudian yang kedua, ini penting, adalah kita beri tema panggilan cinta. Ya. Ini saya ambil dari tulisan salah seorang ustadz, sangat bagus sekali, sehingga saya bawakan dalam kajian kali ini. Panggilan cinta. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, dahulu Rasulullah SAW banyak menjenguk kami. Ketika itu saya memiliki adik laki-laki yang masih kecil, dijuluki dengan Abu Umair. Yang menandakan bahwa memiliki kunyah itu bukan hanya sekedar orang dewasa atau ketika sudah punya anak. Bahkan yang kecil dan belum punya anak pun boleh berkunyah. Yang mana Abu Umair ini memiliki burung yang kecil yang suka bermain dengannya. Lalu matilah burung tersebut. Ya, suatu hari Nabi SAW menjenguknya. Lalu beliau melihat anak kecil tadi sedang bersedih, kemudian bertanya, "Ma sya'nuh?" Ada apa dengannya? Maka orang-orang menjawab, telah mati burung kecilnya. Maka Nabi menghampirinya dan mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Aba Umair, apa gerangan yang dilakukan oleh burung kecil tersebut? Di sini ada pelajarannya adalah adanya panggilan cinta dari orang tua kepada anak, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita perhatikan lagi, lebih dalam lagi, apa tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Abu Umair, lalu bertanya, apa gerangan yang dilakukan oleh Nughair? Ini panggilan untuk burung kecilnya. Padahal tanpa beliau bertanya sekalipun, beliau sudah tahu bahwa burungnya mati. Tadi kan sudah bertanya kepada yang lainnya, ini ada apa? Kenapa dia bersedih? Orang-orang mengatakan burungnya mati. Nabi SAW datang dan bertanya kembali, madza fa'alan Nughair? Perhatikan ibu sekalian, secara psikologis, anak yang mengalami kesedihan itu butuh tempat untuk curhat. Mengeluarkan unek-unek yang ada dalam dirinya. Biarkan dia cerita. Mungkin terkadang kata-katanya masih belum terlalu jelas. Dengarkan. Ya, kenapa? Tadi kenapa? Dia bercerita. Tadi itu dengan gayanya bercerita. Dengarkan. Dia butuh tempat untuk curhat. Nah, jadilah orang tua yang mendengarkan setiap kali ada unek-unek yang disampaikan oleh anak-anak. Ya. Dan semakin orang tua mendengarkan, akrab, itu yang akan mendorongnya semakin terbuka dengan curhatannya, dengan masalah yang ia hadapi. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan panggilan cinta. Ya. Ini juga bermanfaat untuk guru-guru yang mendidik anak-anak. Ya. Terkadang mungkin kita sebagai seorang dewasa itu maunya simple. Ada apa sih? Kenapa? Oh ya sudah paham, Abi sudah paham. Jangan, ya. Tapi biarkan dulu cerita sampai selesai, ya. Baru kita berikan arahan yang sabar dan yang semisalnya.
Baik, kemudian yang ketiga, lihat bagaimana kembali lagi Nabi SAW mengajarkan kepada kita mendidik anak dengan kasih sayang, yaitu sambutan cinta. Dari Abdullah bin Ja'far berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar tuluqiyal bisibyani ahli baiti." Dahulu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang dari safar, diarahkanlah anak-anak dari ahli bait beliau untuk menyambutnya. Abdullah bin Ja'far berkata, "Wa innahu qadima min safar fasubiqa bihi ilaih fasubiqa bi ilaihi fahamalani baina yadayhi thumma ji'a bi ahad ibnai Fatimah fa'ardafahu khalfah qala fa'udkhilna al-madinata thalathatan ala dabah." Suatu saat beliau datang dari Safa, lalu aku pun didahulukan untuk menyambut beliau. Lalu beliau pun mengangkatku untuk didudukan di atas tunggangan beliau di depan beliau. Kemudian didatangkanlah salah satu dari putra Fatimah, Hasan atau Husain. Beliau pun memboncengnya di belakangnya, lalu kami pun bertiga menaiki binatang tunggangan masuk Madinah. Lihat bagaimana sambutan hangat Nabi SAW setelah safar. Padahal habis safar, lelah, letih. Ini juga nih pendidikan atau ilmu yang harus diketahui oleh sebagai kepala keluarga. Sampaikan Bu. Contoh bagaimana Nabi SAW pulang dari safar, capek, lelah, letih, tapi tetap menunjukkan kehangatan ketika disambut oleh anak-anak. Menunjukkan sifat tawadu, menyempatkan diri untuk menyambut kedua anak tersebut dengan penuh kedekatan, dengan penuh kasih sayang, yang membuat anak-anak merasa nyaman dengan keberadaannya. Dan yang menarik lagi, ini adalah kisah yang dialami langsung oleh sahabat yang meriwayatkan hadisnya, itu Abdullah bin Ja'far. Ya, beliau ingat betul ketika Nabi SAW mengangkatnya dan mendudukannya di atas tunggangan beliau, berada di depan beliau. Kenangan yang amat luar biasa. Ya. Padahal itu dilakukan dan terjadi saat kecil, dan Abdullah bin Ja'far yang meriwayatkan hadis di atas. Sangat dikenang. Dan hal ini memberikan pendidikan yang baik sehingga dia pun kelak ketika menjadi dewasa akan menjadi orang yang sama, ya. Kemudian berkaitan dengan panggilan cinta, sambutan cinta. Yang berikutnya kata-kata yang keluar dari Nabi SAW ketika memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Diriwayatkan dari Anas bahwa beliau melewati beberapa anak kecil, lalu Anas memberi salam kepada mereka dan berkata, dahulu Nabi SAW melakukan hal tersebut, mengucapkan salam. Terkadang kan sebagai orang tua atau yang berilmu, adabnya kan yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Jadi ketika anak-anak lewat yang gak salam ya sudah gitu. Ini keliru, tidak. Ini keliru. Justru ketika kita sadari anak-anak lewat begitu saja tanpa mengucapkan salam, kita yang mengucapkan salam sambil memberikan pendidikan kepada mereka, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga mencontohkan sentuhan cinta. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yazur al-ansar wa yusallim ala subyanihim wa yamsahu ru'usahum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi para sahabat Ansar, mengucapkan salam kepada anak-anak mereka dan mengkecup kepala anak-anak mereka. Luar biasa, itu sangat dikenang. Ya. Kemudian juga ada riwayat dari Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal ula, thumma kharaja ila ahlihi wa kharajtu ma'ah, fastaqbalahu wildan, faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan." Saya menunaikan salat zuhur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau keluar menuju ke rumah istri beliau dan saya pun keluar bersama beliau. Muncullah anak-anak, lihat. Karena Nabi SAW ada sosok pendidik yang penuh dengan kasih sayang, justru anak-anaklah yang mendekat. Maka sebuah pemandangan yang amat sangat menyedihkan ketika orang tua tidak dekat dengan anaknya. Orang tua datang tidak disambut oleh anaknya.
Dia sibuk dengan mainannya, sibuk dengan kegiatannya, padahal orang tua datang. Tapi lihat bagaimana sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu disambut. Beliau datang dari safar, disambut oleh anak-anak. Setelah sholat, disambut oleh anak-anak. Apa yang dilakukan Nabi SAW saat itu? Faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan. Beliau pun mengusap kedua pipi salah seorang dari mereka satu persatu. Ya, anak-anak. Usapan-usapan inilah yang menunjukkan kasih sayang Nabi SAW. Wa amma ana famasaha khaddi. Adapun saya maka beliau mengusap satu pipiku. Jabir bin Samurah ternyata di antara sahabat yang mendapatkan itu dan dikenang sampai beliau dewasa. Begitu pula yang berikutnya adalah dekapan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis tadi Usamah bin Zaid. Ketika Nabi SAW mendekap beliau, mengambil dan mendudukan Usamah dan meletakkan di atas pahanya dan mendoakannya, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah kasihilah keduanya karena aku mengasihi keduanya. Dekapan cinta yang dilakukan oleh Nabi kepada Usamah bin Zaid. Begitu pula ciuman cinta, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal demikian sebagai bentuk kasih sayang mereka kepada anak-anak. Ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Ja'a a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awa amlik laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Datang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mencium anak laki-laki? Maka mereka mengatakan kami tidak mencium mereka. Maka Nabi mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari kalian. Ini menandakan bahwa mencium anak-anak ini termasuk yang diajarkan di dalam agama Islam dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian juga candaan-candaan kepada anak-anak. Ya. Seperti diriwayatkan oleh Mahmud bin Rabi' bila mengatakan aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam mahabbatan, ya, majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Saya teringat sebuah semburan air dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau semburkan ke wajahku. Air itu diambil dari timba sedangkan ketika itu aku masih berumur 5 tahun. Sebagai candaan. Ya, mungkin kita tidak bisa gambarkan itu sebagai ejekan. Intinya beliau sedang bercanda dengan Mahmud bin Rabi' radhiyallahu an. Dan beliau masih mengenang kisah-kisah tersebut. Taib. Ini ada sekitar berapa tadi 8 poin ya. Yang semuanya bukti didikan dengan cinta. Ada candaan dengan cinta, ada ciuman cinta, ada dekapan cinta, ada sentuhan cinta, ada kata-kata yang menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang, kemudian ada sambutan-sambutan cinta, ada panggilan cinta. Ini yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Dan ketika sang anak sudah tertanam cinta dalam dirinya kepada orang tuanya, maka pada saat itu sangat mudah bagi orang tua menanamkan nilai-nilai yang baik kepada mereka. Sangat mudah. Ya, sangat mudah sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak. Maka pada saat itu kita menjadi sosok ibu atau bapak yang pandai mengasuh dan mengasihi. Ya, pandai mengasuh dan mengasihi. Kalau berkaca hanya sekedar dengan apa yang harus diajarkan, anak harus pandai baca Quran, anak harus pandai baca tulis, ya, pandai berhitung, anak harus punya keahlian ini. Ya, semua orang dengan modal keilmuannya bisa. Tapi seringkali yang diabaikan itu adalah kasih sayang dalam memberikan pendidikan. Ini yang sangat disayangkan. Orang tua terlalu mengejar target, misalnya. Ya, mungkin di kampungnya orang-orang berharap besar ya agar anak ini nanti jadi seperti ini dan begitu pula orang tuanya. Sehingga anaknya dituntut untuk memenuhi cita-cita orang tuanya. Ini salah besar. Yang menyebabkan
hilang kasih sayang dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Sepandai apapun orang tua, ya sepandai apapun dia dalam merancang, dalam menyusun, jadi anak hanya sekedar dijadikan sebagai robot. Harus bisa, harus ini, harus itu. Anak hanya dijadikan sebagai robot. Itu psikisnya yang terkena. Ya. Akhirnya dia ketika dewasa menjadi pemurung, dan yang lebih parah dia akan mencontoh cara pendidikan tersebut kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucu kita. Itulah yang tidak kita inginkan. Dan lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Panggilan cinta, tanya keadaan mereka, sambutan cinta, ya. Kemudian macam-macam. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, insya Allah Ta'ala dengan pendidikan yang dipenuhi cinta dan kasih sayang, insya Allah akan mudah kita menggiring anak kita kepada kebaikan dengan modal ilmu yang sudah kita miliki. Bahkan anak nanti masuk pesantren ya, nanti menghafal Al-Quran ya, karena mereka sadar bahwa saya dimasukkan ke pesantren itu bukan karena orang tua saya membenci saya, ingin jauh dari saya. Tidak, tapi karena dia sadar itu adalah bukti cinta dan kasih sayang orang tua kepada saya gitu. Makanya saya dimasukkan ke pesantren. Akhirnya dia dengan senang hati, siap Abi, siap Umi saya masuk pesantren. Ketika dia punya masalah, dia tidak mengeluhkan kemudian mau keluar pesantren, tidak. Tapi justru dia minta solusi, Abi, Umi saya punya masalah dengan teman. Bagaimana yang saya biasa kuat, bisa bertahan, saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Itu yang kita dapatkan ketika sudah tertanam dalam diri mereka cinta dan kasih sayang. Apalagi poin pertama tadi, cinta kepada Allah, itu dulu yang pertama kali kita tanamkan. Insya Allah Ta'ala akan membuahkan kebaikan dan kebaikan. Ya, orang tua punya cita-cita, anaknya jadi penghafal Quran, anaknya jadi seorang ustadz sebagai pendakwah, tanamkan terlebih dahulu cinta kepada mereka. Cinta kepada Allah, didik mereka dengan cinta dan kasih sayang, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang nurut dengan orang tuanya, mau mendengarkan orang tuanya, sebagaimana mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, itu ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan saya mengajak diri pribadi dan seluruhnya untuk terus belajar, ya, untuk terus belajar, untuk terus mengingat bagaimana cara mendidik anak yang baik. Ya. Ilmu ini bukan hanya sebagai wawasan baru, tapi berusaha untuk terus diulang, terus dimudzakarah dan dipraktekkan, yang mudah-mudahan dengannya kita menjadi orang-orang yang sukses, orang tua yang sukses dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Demikian. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada ibu-ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Afwan Ustaz, saya mau menanyakan sampai mana batas kita menyayangi anak laki-laki atau perempuan yang sudah balik. Sebelum balik, anak laki-laki saya biasa tidur di pelukan saya dan sering saya cium. Apakah ada batasan ketika anak saya sudah balik? Bolehkah mengucapkan I love you dan lain-lain? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara memilih pendidikan anak yang baik? Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan? Baik, para hadirin sekalian, ibu-ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus bisa menyusun strategi dan bisa memetakan metode pendidikan apa yang kita berikan kepada anak-anak. Tapi yang terpenting tadi adalah modal cinta dan kasih sayang ini jangan dilepas meskipun sudah dewasa. Ya. Meskipun anak sudah dewasa, meskipun contoh ketika dia sudah berkeluarga, kita sebagai orang tua jangan lepas modal dalam mendidik mereka dengan cinta dan kasih sayang. Tapi maksudnya di sini adalah kita petakan cara seperti apa kita memberikan pendidikan kepada anak-anak. Yang pertama, ketika mereka masih berusia ya dari kecil hingga mereka mumayyiz, ya, lebih kedepankan kasih sayang. Jangan banyak-banyak
perintah. Jadi kalau bisa dipresentasikan, ya bisa dipresentasikan, ya kasih sayangnya mungkin sekitar 70%, perintah-perintahnya mungkin 30%. Lebih banyak yang mendominasi pada saat itu adalah kasih sayangnya. Biarkan mereka mendapatkan kehangatan kasih sayang dan cinta orang tua. Jangan terbalik. Ada sebagian yang justru perintahnya lebih banyak dibandingkan kasih sayangnya, sehingga yang diingat oleh anak-anak dari kecil itu sebelum mereka usia tamyiz atau bahkan balik, yang dia ingat adalah perintah itu, perintah ini, hukuman, pukulan, itu yang mereka ingat. Maka petakan yang pertama, lebih besar apa? Cinta dan kasih sayangnya. Meskipun ya ada perintah. Nah, ketika mereka sudah usia mumayyiz, ya, yang siap dididik, tegas, mulailah lebih banyak perintah dan kurangi kasih sayang. Tapi bukan berarti kasih sayang hilang, tidak. Maksudnya kasih sayang di sini adalah lebih dimanja-manja, dekapan, pelukan, kurangi. Mulai perintah, misalkan di usia SMP. Mulai, ya. Di situ mereka harus diarahkan. Nah, kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Tapi ingat, mereka sudah mendapatkan kasih sayang yang cukup. Sudah kita berikan kasih sayang saat dari TK, SD, mereka sudah merasakan kasih sayang. Sehingga ketika mereka sudah SMP, mereka tahu apa yang dilakukan oleh orang tua, ya, menyuruh saya ini dan itu semua atas dasar kasih sayang orang tua kepada kita. Bukan karena orang tua nggak sayang. Oh, saya semenjak SD, Ustaz, TK dipukulin terus. Oh, pantas saja ketika saya SMP saya dibuang ke pesantren. Akhirnya itu yang tertanam dalam diri orang tua, dalam diri anak. Karena dia kurang mendapatkan kasih sayang ketika mereka masih kecil. Jadi perlu dipetakan. Kalau masih SD, TK, SD, perbanyak kasih sayang kepada mereka. Perintah-perintahnya ada tapi tidak banyak. Ketika SMP, nah mulai kita mengarahkan mereka. Nah, mereka belum saatnya untuk memilih, belum saatnya untuk memilih. Nah, kamu harus gini ya, kamu harus gini ya. Tapi tentunya dengan baik dan tetap dengan kasih sayang. Nah, kamu harus gini ya, kamu harus gini. Nah, kemudian ketika mulai meranjak dewasa, masuk ke jenjang SMA, ya, kurangi perintahnya, tetap dengan kasih sayang, diganti dengan diskusi, musyawarah. Contoh sederhana, ya, sedikit bercerita tentang apa yang dialami dalam pendidikan. Misalkan anak kan masuk pesantren dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian sudah dewasa nih, dia mau masuk ke jenjang SMA misalkan. Mulai, itu kan juga masa-masa pubertas, perpindahan ke dewasa. Di situ kita tidak bisa lagi dengan bentakan-bentakan, nggak bisa. Ya, dengan perintah nggak bisa. Mulai diskusi. Tetap kita arahkan dia, tapi sifatnya adalah diskusi dan diiringi dengan kasih sayang. Ya, dengan kasih sayang. Ya, seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya, bolehkah saya peluk, bolehkah saya cium? Ya boleh saja, tapi lihat kadarnya. Lihat kadarnya, Ibu. Ya, lihat kadarnya. Jangan sampai mereka sudah usia SMA, apalagi perkuliahan, ya masih diberlakukan seperti anak kecil yang pada akhirnya mereka tidak dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan. Kan yang kita inginkan mereka ketika sudah mungkin usia di jenjang SMA atau apalagi di perkuliahan, mereka sudah dewasa, siap menyikapi segala macam masalah. Ada masalah mereka siap menghadapinya, ada permasalahan ini dan itu, mereka tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Itu yang diinginkan. Misalkan ada berurusan, siap kata Bapak, sana urus sendiri, kamu bisa, gitu. Didukung. Ketika dia misalkan dalam memilih perkuliahan, kan sudah dewasa nih. Jangan kamu harus sekolah di sini, kuliah di sini. Coba ajak diskusi. Seperti kemarin ada salah satu wali santri, Ustaz, anak saya ingin jadi pemain bola, Ustaz. Itu enggak langsung, enggak boleh, enggak. Tapi dengan cara diskusi. Dengan cara diskusi diarahkan. Apa sih yang kamu inginkan dari
seorang pemain bola, saya ingin ini. Oh iya. Tapi coba kalau kita lihat dari manfaatnya. Apa sih yang kamu inginkan? Oh saya ingin dapatkan biar sehat segala macam. Ya, coba, diajak berpikir. Ya, diajak digiring. Karena lagi perpindahan nih. Nah gitu ibu sekalian. Sehingga kalau masih bolehkah mencium, meluk, ya silahkan. Tapi sewajarnya karena mereka sudah berbeda jenjang. Tapi kalau tiap hari dipeluk, dicium ini nggak boleh ya. Tidur tidur dengan ibunya masih nggak sudah balik jangan. Ya. Ya fariqu bainahuma fil madhaji' itu. Kan ada hadisnya. Diminta untuk dipisah. Ya, diminta untuk dipisah tidurnya. Ya, ini tidak boleh. Ya. Kemudian bagaimana cara memilih pendidikan anak yang baik, faktor apa saja yang harus diperhatikan. Ya, terutama yang paling pertama adalah apa yang diajarkan di lembaga tersebut. Apa yang diajarkan? Yang diajarkannya kalau hal yang sia-sia maka jangan. Ya. Tapi apa yang diajarkan? Kemudian bagaimana metode pengajarannya itu diperhatikan. Dan itu bisa kita dapati dengan testimoni orang-orang. Ya. Di sekolah sana gimana metode pendidikannya, metode pengajarannya bagaimana? Apa yang diajarkan di sana? Oh yang diajarkan kan ada kurikulumnya, itu yang kita lihat. Kemudian yang ketiga dan tidak kalah penting adalah lingkungannya. Bagaimana sih kawan-kawan anak-anak di sana? Lulusan di sana itu bagaimana sih? Anaknya baik-baik tidak? Oh enggak, di sana tuh terkenal dengan anaknya bandel-bandel. Enggak pernah nyapa kepada yang lebih tua. Nah, kita harus jadi acuan. Ini jangan sampai kita capek-capek mendidik ketika masa kecil di sana terpengaruh dengan teman-temannya. Jadi tadi kurikulum yang diajarkan apa saja, metode pengajarannya bagaimana, kemudian apa? Lingkungan pertemanannya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi faktor-faktor yang menjadi penunjang kita memilih lembaga atau tempat pendidikan yang baik. Dan ingat tadi, tujuan kita masukkan anak ke lembaga pendidikan apa? Pesantren apa? Itu untuk menjaga fitrah mereka, gitu. Menjaga fitrah mereka. Jadi kalau ibu-ibu nih anak-anaknya kan masih TK atau SD ya, berkeinginan untuk memasukkan anaknya ke pesantren, tanamkan dari sekarang. Jangan ketika mau lulus SD baru, nak masuk pesantren ya, kaget dia. Tanamkan dari sekarang. Nah, nanti masuk pesantren ya. Enggak. Ya, mulai nasihat. Dia kan namanya anak-anak masih suka bermain ya. Di pesantren tuh gini. Makanya kemarin saya sempat tanya kepada salah satu wali santri, anaknya betah sekali di pesantren. Gimana Pak kok bisa demikian? Saya Ustadz dari kelas 1 SD saya sudah tanamkan kepadanya cinta kepada lingkungan pesantren. Masya Allah. Itu jangan terlambat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara mensupport anak yang sedang mondok tapi pengen keluar, pengen berhenti karena stres tidak sanggup dengan pelajarannya dan tidak cocok dengan teman-temannya karena sering dibully. Mohon minta solusi bagaimana dan apa yang harus dilakukan orang tua, perlukah sholat istikharah. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi Bu, bahwa tujuan kita memasukkan anak ke pesantren itu apa? Ingin menjaga fitrah anak-anak kita. Baik, bisa dikatakan qaddarallahu ma syafa'al, kita kurang menanamkan itu sebelum dia masuk ke pesantren. Sehingga dia dengan lingkungan pesantren kaget gitu. Apalagi mendapatkan ujian-ujian, dibully, namanya anak-anak lah. Saya dulu sedikit bercerita pengalaman di pesantren, saya dijauhi satu kelas. Dijauhi satu kelas. Nggak ada yang mau ngajak berbicara. Itu gara-garanya ya bukan menganggap saya yang paling rajin ya, tidak. Jadi saya waktu itu di kelas ya, mungkin memperhatikan yang lain bermain-main dan kebetulan saya yang dilihat tidak main-main dan akhirnya yang lain dikeluarkan. Akhirnya dibully. Tapi ya kita harus menyadarkan bahwa inilah keadaan di pesantren, 24 jam mereka bersama teman-temannya. Nah, kita nasihati, kita ajak
kita berikan arahan karena masih usia SMP ya, kita arahkan nak gini, nak gini, nak gini. Tapi kalau seandainya mereka pada titik, dan sebagai orang tua pasti tahu itu, titik mereka sama sekali tidak sanggup, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Itu termasuk poin dalam penerimaan santri, itu adalah ketika sang anak merasa dipaksa orang tua masuk pesantren, itu jadi pertimbangan besar bagi pesantren untuk menerimanya ataukah tidak. Jangan-jangan ini cuma cita-cita orang tuanya agar anaknya masuk pesantren. Akhirnya di pesantren anaknya kurang mendapatkan kasih sayang yang cukup ketika dia di rumah, akhirnya seperti dibuang. Dia merasa seperti dibuang oleh orang tuanya. Ini tidak baik. Ingat sekali lagi, belajar di pesantren, belajar agama bukan di dalam satu pesantren. Belajar agama bukan hanya di satu pesantren. Dan bukan hanya di pesantren. Pesantren memang salah satu solusi. Karena dilihat dari lingkungan, pendidikan yang terarah, salah satu solusi. Tapi bukan satu-satunya. Tanggung jawab utama itu ada pada orang tua. Ya. Dan ingat sekali lagi, tujuan kita memasukkan anak ke pesantren apa? Ingin menjaga fitrah mereka. Jangan sampai, ini katanya tadi sering dibully, wallahu alam, dengan segala macam permasalahan yang ada, jangan sampai dengan sebab itu anak stres, justru malah banyak melakukan hal-hal yang membuat pesantren dan orang tua khawatir. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, sering berikan arahan kepada anak-anak kita, sampai kita lihat ketika anak bisa mau, alhamdulillah. Jika tidak, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga gini, kadang-kadang orang tua maunya anak tuh jalan pendidikannya mulus gitu, naik kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Dan merasa bahwa tidak naik kelas itu sebuah aib, sebuah kekurangan. Jangan seperti itu. Jadi kegagalan itu jangan dilihat karena mungkin terlambat dari kawan-kawannya, tidak. Jangan lihat di usia sekarang. Nanti kita tidak tahu dengan masa depan yang berikutnya. Kalau kita paksakan saat ini, dia stres, dia benci dengan ilmu agama, dia benci dengan yang berkaitan erat dengan masalah agama, apa yang terjadi? Malah di luar lebih parah lagi, atau di dalam pesan dia lebih parah lagi. Tapi kalau kita bisa menarik ulur, ya insya Allah lebih baik. Jadi seperti itu Bu ya. Ingat bahwa tujuan kita memasukkan anak ke pesantren adalah menjaga fitrah mereka, agar mereka lebih cinta kepada agama, taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau seandainya di situ bukan tempat yang cocok, mungkin ada tempat yang lain yang lebih cocok dan yang semisal. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita dan anak-anak kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perlu sholat istikharah tadi? Nah, istikharah ini ibu sudah meneliti, sudah mendiskusikan, sudah mendapatkan kesimpulan dan keputusan. Sudah yakin dengan keputusan tersebut, sholat istikharah. Kalau seandainya baik, mudahkan. Jika tidak, maka cari pengganti yang lebih baik. Seperti itu. Baik, bismillah. Semoga Allah Ta'ala melindungi Ustaz. Allahumma amin. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi rasa kesal dalam mendidik anak disebabkan suami menyerahkan semua masalah tentang anak kepada kita? Apa yang harus dilakukan supaya suami mau bersama-sama dalam mendidik anak? Jazakumullahu khairan Ustaz, wa barakallahu fiikum. Tentunya dengan diskusi ya, dengan diskusi yang baik dengan suami, bahwa mendidik anak itu bukan tanggung jawab seorang ibu saja. Meskipun memang secara waktu lebih banyak seorang ibu yang mendidik anak, tapi bukan berarti ibu menjadi satu-satunya pendidik di rumah tangga. Kehadiran seorang ayah itu penting. Lah kita contoh saja Nabi SAW, yang datang ke beliau itu apakah anak-anak beliau semua? Tidak. Dengan kesibukan Nabi SAW berjihad, berdakwah, ya menyebarkan Islam. Lihat bagaimana beliau mencontohkan itu semua. Masih saja menyempatkan diri bertanya tentang keadaan seorang anak yang sedang bersedih hati karena burungnya mati. Ya, menyempatkan, ya Aba Umar, madza fa'ala Nughair? Ingin mengajarkan kepada kita, kalau anak sedang bersedih, dekati, nasihati, biarkan dia curhat sebanyak-banyaknya. Lihat. Maka ini harus diajak bicara dan diskusi suaminya. Ya. Ya memang terkadang suami selalu beralasan dengan kesibukan kerja ya.
kerja dan kerja, tapi paling tidak adalah waktu. Misalkan satu pekan kerja full, misalkan pulang sebelum anak bangun, berangkat sebelum anak bangun, pulang ketika anak tidur. Paling tidak mungkin weekendnya digunakan untuk diskusi keluarga, main sama anak-anak sambil memberikan pendidikan yang baik. Harus kerja sama. Ya, harus kerja apa? Meskipun waktu yang terbanyak adalah diambil oleh seorang ibu. Ya. Tapi kepala keluarga juga memiliki peran penting. Ya, memiliki peran penting. Dan ya biasanya kan orang tua sebagai seorang ayah, ya, kepala keluarga lebih mendidik agar anak, pendidikannya, cara mendidik orang bapak itu biasanya lebih agar anak ini dewasa nantinya, kuat menghadapi kerasnya dunia, gitu kan. Tapi kalau ibu didik dengan penuh dengan kasih sayang, terus kasih sayang. Jadi harus ada keseimbangan. Pendidikan yang diajarkan oleh seorang bapak dan seorang ibu. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Intinya diskusi saja yang baik dengan suaminya. Baik, ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan khilaf datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Dan di akhir kita berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga keturunan-keturunan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kita dikabulkan ke dalam surganya, Allahumma amin. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratan majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.